Memang secara tertutup, karena ini berkaitan dengan undang-undang khusus dan asusila, maka itu sidangnya tertutup. Nanti rekan-rekan bisa ngambil foto apa segala macam sebelum persidangan dimulai. Ya. Persiapan dari tim kuasa hukum, persiapan dari tim kuasa hukum sendiri. Kami sudah mempersiapkan beberapa langkah yang tentunya kami tidak akan bisa ekspos di teman-teman wartawan, mohon maaf, karena ini menyangkut mengenai masalah materi pokok atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan kami. Sidang pertama ini? Sidang pertama kita mendengarkan itu pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ada berapa kuasa hukum yang? 19. 19? Ya. Semuanya hadir hari ini? Yang terregistrasi. Terkonfirmasi itu akan hadir dari kemarin ya. Cuma karena perjalanan biasanya ini ada yang macet atau segala macam itu. Tapi mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Gitu ya. Penambahan jumlah kuasa hukum dari luar dari pusat. Doni. Pak, sudah ada komunikasi tadi dengan Agus, Pak? Ya, ada komunikasi dengan Agus. Jadi Agus tidak nyaman di dalam LP dan itu gatal-gatal semua badannya bisa dilihat, dan kemudian pendamping yang dikatakan profesional itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu dia berbeda dan itu tidak profesional. Ya, sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua itu dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Nah, tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Gatal-gatalnya karena apa? Ya lingkungan sana pastilah, dan apalagi mohon maaf orang kurang ya, ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah-langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah-langkah sendiri ada? Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Artinya protes sifatnya. Bukan, permohonan. Jangan protes dulu. Di dalam itu kan ada substansinya yang kemudian mengatakan seperti ini itu. Ya. Kalau protes nanti individunya yang dibilang bahwa ini tidak becus gitu kan salah juga kita. Masuk aja dulu mas, situ. Belum mulai sidang. Ya, kalau mau nyaman ya di rumah, ya di hotel ya. Tapi yang jelas kan accessible. Jadi yang dibutuhkan itu adalah accessible-nya. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Gitu. Jadi ini bicara soal accessible. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dia nikmati atau tidak. Nah kan itu kan. Nah sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga udah bisa. Dia BAB, BAK juga bisa. Nah sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa Pak? Karena dia merasa pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan satu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus, yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus ini. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, tidak kemudian dilepas begitu saja, karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia dan disabilitas. Itu ada 2 sel kok itu. kalau fasilitasnya itu memang benar adanya atau seperti apa? Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin
bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah kira-kira begitu. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira gitu. Yang penting aksesibel itu macam-macam caranya gitu loh. Shower umpamanya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada Pak? Sudah ada, kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Keluhannya ini kan dia gatal-gatal badannya sampai lecet. Perbuatannya itu katanya. Ya, masalah Kasar tembok ini, Bang. Kelakuan anaknya, pendampingnya katanya. Nah itu relatif lah, kita tidak bisa masuk ke sana lah kalau yang itu ya. Karena kan kita mau lihat aja sementara kan nggak bisa karena masa isolasi. Kalau masa isolasi kan belum bisa, nanti setelah seminggu baru kita bisa cek ke dalam, temuin langsung di sana. Saja mau ada penanganan itu Pak, gimana dari kuasa hukum? Ya boleh-boleh saja, itu kan hak dari saudara Agus dan itu kan keputusan nanti semuanya ada di majelis hakim untuk ini kan sudah masuk di proses persidangan. Jadi apakah nanti akan ada penahanan atau tidak itu kewenangannya ada di majelis hakim. Bisa jadi mungkin majelis hakim tidak melakukan penahanan. KDD mendukung atau gimana? Kalau KDD menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, pada aparat penegak hukum, yang penting adalah jangan sampai ada haknya Agus yang tidak terpenuhi, itu aja. Hak prosedural yang sudah diatur jangan sampai tidak terpenuhi. Kalau mau ditahan, kita sudah pastikan boleh ditahan, boleh karena itu adalah haknya. Tetapi yang penting adalah aksesibel. Sorry Pak. Bu. Ya kalau soal penahanan itu hak sekarang ini adalah penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung. Nah, kalau umpamanya kalau umpamanya kemudian ini kan kita nggak tahu nanti apakah majelis hakim akan melakukan tidak melakukan penahanan kota, melakukan penahanan rumah atau mau penahanan rutan, kita nggak tahu. Artinya di sini pendampingan dari KDD sudah maksimal. Menurut kami sudah maksimal karena kita hanya berpatokan pada hak prosedural yang harusnya dia terima. Pendamping hukum, pendamping sudah ada, advokat sudah ada, kemudian layanan ruang persidangan aksesibel. Saya pikir sudah semua hal sudah dilakukan. Termasuk pemeriksaan pendahuluan dalam proses ini juga sudah dilakukan oleh pengadilan.